Bayangkan seseorang berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri dalam diam. Bibirnya mengucap kalimat positif yang sering ia dengar dari buku atau video motivasi, namun tubuhnya bereaksi sebaliknya. Ada rasa berat di dada, perut mengencang, napas terasa sempit. Alih-alih muncul keyakinan, justru muncul sensasi palsu, seolah sedang membohongi diri sendiri. Di titik inilah banyak orang berhenti dan menyimpulkan bahwa afirmasi hanyalah omong kosong. Fenomena ini bukan pengalaman langka. Jutaan orang di seluruh dunia mengulang kalimat serupa setiap hari, berharap hidup mereka berubah, namun hanya segelintir yang benar-benar merasakan dampaknya. Sebagian besar justru frustrasi, bingung, dan diam-diam menyalahkan diri sendiri. Padahal pertanyaannya bukan kenapa kamu kurang niat, melainkan kenapa metode yang tampak sederhana ini sering gagal bekerja. Saat afirmasi ditolak, tubuh memberi sinyal yang sangat spesifik. Muncul suara batin yang menyela, menyangkal, bahkan mengejek. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seakan ada bagian dalam diri yang berkata, itu tidak benar. Reaksi ini sering disalahartikan sebagai sikap negatif atau kurang iman, padahal sesungguhnya ini adalah indikator bahwa sebuah sistem internal sedang aktif menjalankan fungsinya. Disinilah pendekatan gelombang otak mengambil posisi yang berbeda. Masalah ini tidak berakar pada mistik, sugesti kosong, atau kelemahan mental. Akar persoalannya terletak pada mekanisme biologis dan saraf yang memang dirancang untuk melindungi pola lama. Otak manusia bukan musuh, ia hanya setia menjaga apa yang selama ini dianggap aman dan familiar. Untuk memahaminya, kita perlu mengenal dua lapisan pikiran yang bekerja bersamaan namun sering tidak selaras. Pikiran sadar bertugas berpikir, menganalisis, dan memberi perintah secara logis. Sementara itu, pikiran bawah sadar menyimpan kebiasaan, emosi, dan program lama yang berjalan otomatis. Ketika keduanya tidak sinkron, konflik internal hampir tak terhindarkan. Bayangkan pikiran sadar sebagai kapten kapal yang memegang kompas dan peta. Ia memberi instruksi dengan jelas dan penuh keyakinan. Namun awak kapal di ruang mesin telah lama menjalankan pola lama, arah lama, dan ritme lama. Ketika kapten berteriak mengubah arah secara mendadak, awak tidak serta-merta mengikuti. Karena sistem internal mereka belum diperbarui, kapal pun tetap melaju ke arah semula. Disinilah tesis utama video ini berdiri. Kegagalan afirmasi bukan karena niatmu kurang kuat, melainkan karena ada bug dalam komunikasi antara kapten dan awak kapal. Video ini akan membedah bagaimana miskomunikasi itu terjadi, mengapa ia terasa menyakitkan, dan bagaimana cara memperbaikinya tanpa paksaan, tanpa konflik, dan tanpa perang batin. Sebagai peta perjalanan, kita akan masuk lebih dalam ke mekanisme penjaga gerbang mental, mengenali peran gelombang otak, dan memahami bagaimana sistem penyaring realitas bekerja. Semua ini akan menunjukkan bahwa perubahan hidup bukan soal berharap lebih keras, melainkan mengubah cara otak memproses perintah. Dari sinilah proses reprogramming benar-benar dimulai. Jika kita berbicara soal kekuatan pikiran, data neuroscience menunjukkan jurang yang mencengangkan. Pikiran sadar hanya mampu memproses sekitar puluhan bit informasi per detik, sementara pikiran bawah sadar mengelola puluhan juta bit dalam waktu yang sama. Perbandingan ini menjelaskan satu hal sederhana, namun pahit tekad sadar yang kita banggakan sesungguhnya hanyalah titik kecil di lautan pemrosesan mental. Ketimpangan ini bukan sebuah kesalahan desain. Secara evolusi, bawah sadar diciptakan untuk efisiensi. Otak manusia adalah organ yang rakus energi, sehingga ia berusaha mengotomatisasi sebanyak mungkin perilaku agar tidak perlu berpikir ulang setiap saat. Kebiasaan, reaksi emosional, hingga pilihan hidup perlahan dipindahkan ke mode otomatis demi penghematan sumber daya. Analogi gunung es sering dipakai karena akurat secara konsep. Bagian yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan struktur. Di bawahnya tersembunyi massa besar yang menentukan arah gerak. Demikian pula dengan pikiran, sebagian besar keputusan, emosi, dan tindakan kita digerakkan oleh proses yang tidak kita sadari, namun justru paling dominan. Sistem ini bekerja beriringan dengan prinsip homeostasis, yaitu kecenderungan otak menjaga kestabilan internal. Tidak hanya suhu tubuh, tetapi juga pola pikir dan identitas mental dijaga agar tetap konsisten. Ketika muncul ide baru yang bertentangan dengan pola lama, otak membacanya sebagai gangguan terhadap keseimbangan yang telah mapan. Akar dari pola tersebut banyak terbentuk pada masa awal kehidupan.
Pada usia dini, gelombang otak berada dalam kondisi yang sangat reseptif, membuat anak menyerap lingkungan tanpa filter kritis. Nilai, keyakinan, dan respons emosional direkam apa adanya, lalu disimpan sebagai referensi utama yang kelak dijalankan secara otomatis di usia dewasa. Masalah semakin kompleks karena kedua lapisan pikiran ini menggunakan bahasa yang berbeda. Pikiran sadar berkomunikasi dengan logika, kata, dan alasan rasional. Sebaliknya, bawah sadar merespons citra, sensasi, emosi, dan simbol. Ketika pesan dikirim dengan bahasa yang salah, pesan tersebut tidak pernah benar-benar diterima. Inilah sebabnya seseorang bisa memahami risiko merokok atau bahaya pola makan buruk, namun tetap melakukannya. Secara sadar ia tahu, namun secara bawah sadar ada program kenyamanan, pelarian, atau hadiah emosional yang lebih kuat. Dalam konflik semacam ini, pemenangnya hampir selalu bagian yang bekerja lebih cepat dan lebih dalam. Kesimpulannya menjadi jelas. Afirmasi gagal bukan karena kurang diulang, melainkan karena diarahkan ke sistem yang keliru. Kita mencoba memaksa superkomputer dengan alat sederhana. Solusinya bukan melawan kekuatan bawah sadar, melainkan menemukan cara untuk masuk melalui jalur yang ia pahami dan terima. Di antara pikiran sadar dan bawah sadar terdapat sebuah mekanisme penting yang jarang disadari keberadaannya. Mekanisme ini dikenal sebagai critical factor. Sebuah penyaring mental yang menentukan informasi mana yang boleh masuk dan mana yang harus ditolak. Ia bekerja seperti firewall internal, memeriksa setiap ide, sugesti, dan keyakinan baru sebelum diizinkan menembus lapisan terdalam pikiran. Fungsi utamanya bukan untuk menghambat perubahan, melainkan melindungi integritas sistem mental yang sudah ada. Bayangkan critical factor sebagai satpam di pintu klub eksklusif. Tugasnya sederhana namun krusial, memastikan hanya tamu yang dikenal, sejalan, dan tidak mengancam yang boleh masuk. Segala sesuatu yang terasa asing atau bertentangan akan dihentikan di depan pintu. Ketika seseorang memiliki database lama seperti hidup selalu sulit atau uang itu susah, lalu mencoba memasukkan afirmasi yang berlawanan, sistem ini langsung bereaksi. Pesan baru tersebut dicap tidak valid, tidak konsisten, lalu dibuang sebelum sempat tertanam. Penolakan ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum pikiran sadar sempat menyadarinya. Critical factor tidak selalu seketat ini. Pada masa kanak-kanak awal, gerbang ini masih terbuka lebar. Anak-anak menerima hampir semua informasi sebagai kebenaran karena filter kritisnya belum terbentuk. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, gerbang ini perlahan menutup, membangun benteng perlindungan berdasarkan apa yang dianggap realistis dan masuk akal. Masalah muncul ketika kita mencoba menghadapi penjaga gerbang ini dengan cara konfrontatif. Mengulang afirmasi dengan nada memaksa atau penuh emosi justru membuat sistem pertahanan semakin waspada. Bukannya melemah, critical factor akan mempertebal dindingnya karena mendeteksi adanya ancaman terhadap identitas mental yang sudah mapan. Fenomena ini dikenal sebagai hukum efek kebalikan. Semakin keras usaha sadar dilakukan, semakin kuat pula resistensi bawah sadar yang muncul. Upaya yang tampak positif di permukaan justru menghasilkan tekanan internal, karena otak dipaksa menerima sesuatu yang belum siap ia akui sebagai kebenaran. Inilah alasan mengapa sikap berpura-pura bahagia terasa melelahkan. Secara biologis, otak bekerja ekstra untuk mempertahankan topeng yang tidak selaras dengan kondisi internal. Proses ini menguras energi mental dan memicu ketegangan hormonal, menjadikan afirmasi bukan alat penyembuhan, melainkan sumber kelelahan baru. Kunci perubahan sejati bukanlah mendobrak pintu, melainkan memahami cara melewatinya. Alih-alih berhadapan langsung dengan penjaga, kita perlu menciptakan kondisi di mana ia lengah, atau menggunakan identitas yang diakuinya. Dari sinilah, strategi reprogramming yang efektif mulai dirancang. Selama ini keyakinan sering dianggap sesuatu yang abstrak, seolah hanya hidup di ranah pikiran. Padahal dalam kacamata neuroscience, keyakinan adalah struktur fisik yang nyata. Ia hadir sebagai pola sambungan antar neuron yang terbentuk dari pengalaman berulang, emosi yang kuat, dan pembelajaran jangka panjang. Apa yang kita sebut percaya, sejatinya adalah kabel biologis di dalam otak. Prinsip dasar pembentukan kabel ini dijelaskan melalui Hebb's Law, sebuah hukum sederhana, namun revolusioner. Neuron yang aktif bersamaan akan membangun ikatan yang semakin kuat. Setiap kali suatu pengalaman diulang, jalur saraf yang sama kembali menyala, mempertebal koneksinya sedikit demi sedikit,
hingga menjadi pola otomatis. Bayangkan jaringan keyakinan lama sebagai jalan tol besar dengan aspal halus dan rambu lengkap. Pikiran melaju cepat tanpa hambatan. Sementara itu, afirmasi baru ibarat jalan setapak di tengah semak. Tidak jelas arahnya, sulit dilalui, dan membutuhkan usaha ekstra. Otak secara alami memilih jalur yang paling mudah dan sudah dikenal. Fenomena ini mengikuti hukum dasar kelistrikan. Arus selalu mengalir melalui jalur dengan hambatan terendah. Dalam konteks mental, hambatan terendah adalah kebiasaan lama, reaksi otomatis, dan keyakinan yang sudah mengakar. Bukan karena kita lemah, melainkan karena sistem saraf bekerja sesuai desain efisiensinya. Kabar baiknya, otak manusia bersifat plastis. Ia mampu membentuk ulang strukturnya sepanjang hidup. Jalur lama dapat dilemahkan, dan jalur baru bisa diperkuat. Neuroplasticity inilah yang membuat perubahan mindset bukan sekadar harapan, melainkan kemungkinan biologis yang nyata. Proses pelemahan jalur lama dikenal sebagai synaptic pruning. Ketika sebuah pola jarang digunakan, otak mulai memangkas koneksinya untuk menghemat energi. Jalur yang dulu terasa dominan perlahan kehilangan kekuatannya, bukan karena dilawan, tetapi karena diabaikan secara konsisten. Namun membangun jalur baru bukan proses instan. Ia membutuhkan energi, pengulangan, dan keterlibatan emosional. Setiap kali pikiran baru diaktifkan dengan sadar dan dirasakan dengan kuat, neuron-neuron mulai belajar membentuk koneksi alternatif, sedikit demi sedikit memperlebar jalan setapak tadi. Disinilah pentingnya kesabaran biologis. Mengubah keyakinan tidak berbeda dengan membangun otot di gym. Tidak ada hasil besar dari satu sesi latihan. Yang ada adalah akumulasi kecil yang akhirnya membentuk struktur baru. Memahami proses ini membuat kita berhenti menyalahkan diri dan mulai bekerja selaras dengan otak. Ketika seseorang mengucapkan afirmasi yang bertentangan dengan realitas hidupnya, sering muncul ketegangan batin yang sulit dijelaskan. Inilah yang disebut disonansi kognitif. Sebuah kondisi saat dua gagasan yang saling berlawanan hidup bersamaan di dalam pikiran. Otak tidak menyukai konflik semacam ini, karena ia menuntut konsistensi agar sistem internal tetap stabil. Begitu ketidaksesuaian terdeteksi, bagian otak bernama amigdala segera aktif. Amigdala berfungsi sebagai sistem alarm, memindai potensi ancaman terhadap keselamatan dan identitas diri. Afirmasi yang terasa tidak sesuai fakta dibaca sebagai sinyal bahaya atau kebohongan, meskipun secara rasional kalimat itu terdengar positif. Respons berikutnya bersifat hormonal. Tubuh melepaskan kortisol, hormon stres yang mempersiapkan kita menghadapi ancaman. Akibatnya, alih-alih muncul rasa tenang atau optimis, afirmasi justru memicu kecemasan halus, kegelisahan, bahkan rasa bersalah. Inilah alasan mengapa sebagian orang merasa lebih buruk setelah mencoba berpikir positif. Fenomena ini telah diamati dalam berbagai studi psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa afirmasi positif yang terlalu jauh dari kondisi aktual dapat memperburuk suasana hati, terutama pada individu dengan kepercayaan diri rendah. Otak mereka tidak menerima pesan tersebut sebagai dukungan, melainkan sebagai pengingat akan jurang antara harapan dan kenyataan. Di sisi lain, korteks prefrontal berusaha merasionalisasi konflik ini. Ia mulai mencari bukti pembantah, mengingatkan pada kegagalan masa lalu, atau menghitung ulang fakta yang belum berubah. Proses ini terjadi otomatis, seolah pikiran berkata, ini tidak masuk akal, lalu menarik kita kembali ke pola lama yang terasa lebih aman. Masalahnya, sering terletak pada struktur kalimat afirmasi itu sendiri. Ungkapan absolut seperti saya adalah menuntut otak menerima identitas baru secara instan. Jika bukti internal belum mendukung, sistem alarm langsung menyala. Kata-kata tersebut terasa terlalu besar untuk ditelan oleh sistem saraf yang masih memegang data lama. Disinilah konsep jembatan menjadi penting. Mengubah kalimat menjadi bentuk proses, pilihan, atau pembelajaran membantu menurunkan resistensi. Kalimat semacam ini tidak memaksa otak menerima kebohongan, melainkan mengundangnya masuk ke kemungkinan yang terasa lebih realistis dan aman untuk dijelajahi. Dengan memahami mekanisme disonansi ini, kita berhenti memaksa diri dan mulai bekerja lebih cerdas. Setelah tahu mengapa afirmasi bisa terasa menyakitkan, langkah selanjutnya adalah menemukan kondisi mental yang tepat untuk menanam pesan baru tanpa memicu alarm. Disinilah peran gelombang otak menjadi kunci pembahasan berikutnya. Otak manusia tidak bekerja dalam satu keadaan tetap.
Aktivitasnya berdenyut dalam spektrum gelombang tertentu, masing-masing merepresentasikan cara berbeda dalam memproses realitas. 4 gelombang utama dikenal sebagai beta, alfa, theta, dan delta. Perbedaan ini bukan teori spiritual, melainkan pola listrik yang dapat diukur secara ilmiah melalui aktivitas neuron. Dalam kondisi beta, kita berada pada mode sadar penuh. Pikiran aktif, fokus pada logika, analisis, dan kewaspadaan. Inilah keadaan saat bekerja, menghadapi masalah, atau berada di bawah tekanan. Pada fase ini, critical factor bekerja maksimal, menjaga gerbang mental tetap tertutup rapat. Afirmasi yang dilakukan di sini sering mental, terasa dipaksa, dan mudah ditolak. Ketika tubuh mulai rileks, aktivitas otak bergeser ke alfa. Pikiran melambat, imajinasi lebih hidup, dan ketegangan menurun. Kondisi ini sering muncul saat melamun, mendengarkan musik, atau menjelang tidur. Alfa berfungsi sebagai jembatan, sebuah celah kecil di mana pesan baru mulai bisa menyelinap tanpa langsung disaring secara agresif. Lebih dalam lagi terdapat theta, kondisi yang sering dikaitkan dengan hipnosis dan meditasi mendalam. Di sini, critical factor melemah, sementara akses ke bawah sadar terbuka lebar. Theta adalah mode belajar tercepat otak, tempat sugesti diterima sebagai pengalaman, bukan sekadar kata. Inilah yang bisa disebut sebagai admin mode dalam sistem mental manusia. Kondisi ini menjelaskan mengapa anak kecil belajar begitu cepat. Pada usia dini, otak mereka menghabiskan banyak waktu di theta. Mereka tidak menganalisis, tidak mempertanyakan, hanya menyerap. Lingkungan, ucapan orang dewasa, dan emosi sekitar langsung tertanam sebagai cetak biru dasar yang kelak dijalankan otomatis. Ada 2 momen alami dalam hidup dewasa ketika theta muncul tanpa latihan khusus. Pertama adalah saat transisi menuju tidur, dikenal sebagai kondisi hypnagogic. Di fase ini, logika mulai redup, namun kesadaran belum sepenuhnya hilang. Pesan yang masuk di waktu ini cenderung diproses lebih dalam selama tidur. Momen kedua adalah saat baru terbangun, kondisi hipnopompik. Otak belum sepenuhnya kembali ke beta, sehingga bawah sadar masih dominan. Ironisnya, banyak orang justru mengisi waktu emas ini dengan paparan berita, notifikasi, dan kecemasan, secara tidak sadar memprogram ulang stres sebelum hari dimulai. Memahami gelombang otak mengubah cara kita melihat afirmasi. Bukan hanya soal apa yang diucapkan, tetapi kapan ia ditanamkan. Waktu yang tepat membuat pesan yang sama berubah dari sekadar kata menjadi instruksi internal. Setelah mengetahui pintu masuknya, kini saatnya mempelajari bahasa yang benar agar pesan tersebut benar-benar dipahami oleh bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak membaca teks sebagaimana kita membaca buku. Ia merespon simbol, citra, dan pengalaman indrawi. Ketika sebuah kata diucapkan, yang bekerja bukan rangkaian hurufnya, melainkan gambaran dan sensasi yang muncul di baliknya. Inilah alasan mengapa sebuah kata sederhana bisa memicu reaksi fisik tanpa perlu penjelasan panjang. Ada aturan penting yang sering diabaikan, yaitu bawah sadar tidak mengenal negasi. Ketika kita mengatakan sesuatu yang diawali larangan, fokus mental justru tertuju pada objek yang ingin dihindari. Sistem saraf hanya menangkap gambar dan rasa dari kata kunci utama, bukan niat menolaknya. Karena itu, arah perhatian menjadi jauh lebih penting daripada struktur kalimat. Komunikasi efektif dengan bawah sadar membutuhkan pendekatan multisensorik. Dalam neurolinguistik, ini dikenal sebagai fak, visual, auditory, dan kinestetik. Pesan yang hanya berupa kata terdengar datar bagi bawah sadar, namun pesan yang memiliki gambar, suara batin, dan sensasi tubuh akan terasa hidup dan nyata. Ketika seseorang membayangkan sebuah adegan dengan detail yang kuat, otak tidak membedakannya dari pengalaman sungguhan. Aktivitas neural yang muncul serupa dengan kejadian nyata. Inilah mengapa latihan mental pada musisi atau atlet terbukti meningkatkan performa, karena jalur saraf yang sama sedang dilatih tanpa harus bergerak secara fisik. Namun ada satu elemen yang membuat sinyal mental menjadi jauh lebih kuat, yaitu emosi. Pikiran bekerja sebagai impuls listrik, sementara emosi memberikan muatan magnetik. Tanpa emosi, pesan hanya lewat begitu saja. Dengan emosi, pesan tersebut meninggalkan jejak yang dalam di jaringan saraf. Riset tentang koherensi jantung dan otak menunjukkan bahwa emosi tertentu mampu menyelaraskan sinyal tubuh secara keseluruhan. Ketika perasaan di dada selaras dengan gambaran di kepala, sistem saraf berada dalam kondisi paling reseptif. Pada saat inilah sugesti menjadi pengalaman internal yang utuh.
Inilah sebabnya mengulang kalimat tanpa rasa jarang membawa perubahan. Tanpa keterlibatan emosional, tidak ada alasan biologis bagi otak untuk membangun jalur baru. Perubahan tidak lahir dari frekuensi kata, melainkan dari kedalaman pengalaman yang dirasakan saat kata itu dihadirkan. Pendekatan yang lebih efektif adalah membawa afirmasi ke tingkat visceral. Rasakan sensasi lega, hangat, atau antusias di tubuh seolah perubahan itu sudah mulai terjadi. Saat tubuh ikut merespons, bawah sadar menerima pesan bukan sebagai ide, melainkan sebagai kenyataan yang layak dipertahankan. Di dalam batang otak terdapat sebuah sistem penyaring yang bekerja tanpa henti, dikenal sebagai Reticular Activating System atau RAS. Tugasnya menentukan apa yang layak masuk ke kesadaran dari jutaan stimulus yang membombardir indera setiap detik. Tanpa RAS, pikiran sadar akan kewalahan menghadapi banjir informasi yang sebenarnya tidak relevan. RAS bekerja berdasarkan prioritas, bukan kebenaran objektif. Ia tidak peduli apakah sesuatu itu positif atau negatif, ia hanya mengikuti instruksi tentang apa yang dianggap penting. Apapun yang diberi label penting oleh sistem keyakinan akan disorot, sementara sisanya diredam seolah tidak pernah ada. Fenomena ini mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang berniat membeli mobil dengan warna tertentu, tiba-tiba warna itu terasa mendominasi jalanan. Mobilnya tidak bertambah, yang berubah hanyalah filter perhatian. RAS sedang menjalankan perintah baru tanpa disadari pemiliknya. Masalahnya, RAS juga bekerja selaras dengan confirmation bias. Jika seseorang meyakini hidupnya selalu sial, sistem ini akan rajin mengumpulkan bukti pendukung. Kejadian kecil yang negatif diperbesar, sementara hal baik dianggap kebetulan atau diabaikan. Dengan cara ini, keyakinan lama terus dipertebal. Disinilah tujuan afirmasi yang sesungguhnya. Bukan untuk memaksa realitas berubah secara ajaib, melainkan untuk memberi instruksi baru pada RAS. Ketika pesan yang tepat tertanam, sistem ini mulai menyoroti peluang, informasi, dan kemungkinan yang sebelumnya tersembunyi di balik kebiasaan lama. Salah satu cara paling efektif adalah mengubah afirmasi menjadi pertanyaan, sering disebut affirmations. Pertanyaan seperti ini tidak memicu alarm kebohongan karena tidak mengklaim sesuatu secara mutlak. Sebaliknya, ia membuka ruang pencarian internal yang terasa aman bagi sistem saraf. Pertanyaan memaksa otak bekerja. RAS mulai mencari jawaban sekecil apapun bentuknya. Ketika bukti kecil ditemukan, keyakinan mulai bergeser dan pergeseran ini memberi instruksi baru yang lebih kuat. Terbentuklah lingkaran umpan balik positif antara perhatian, pengalaman, dan makna. Pada akhirnya, kita tidak benar-benar menarik apa yang kita inginkan. Kita cenderung melihat, merespons, dan memanfaatkan apa yang sudah kita yakini mungkin. RAS memastikan realitas yang kita sadari selalu sejalan dengan filter batin yang kita pasang. Memahami ini memberi kita kendali atas arah perhatian dan perubahan hidup. Langkah pertama selalu dimulai dari kondisi batin. Sebelum menanam apapun, sistem saraf perlu berada dalam keadaan reseptif. Masuklah ke fase rileks dengan napas dalam dan ritme yang melambat, atau manfaatkan momen alami saat baru bangun dan menjelang tidur. Keadaan ini menurunkan kewaspadaan mental dan membuka akses ke lapisan yang lebih dalam. Tahap berikutnya adalah clearing, sebuah proses menerima apa yang sedang dirasakan tanpa perlawanan. Emosi negatif tidak perlu ditekan atau diusir, cukup diakui keberadaannya. Dengan validasi ini, tubuh berhenti berkonflik dan energi yang sebelumnya terkunci mulai mengalir kembali, menciptakan ruang bagi pola baru. Setelah ruang terbuka, kalibrasi kalimat menjadi kunci. Gunakan pernyataan jembatan yang terasa jujur dan aman bagi sistem saraf. Kalimat yang berorientasi pilihan, proses, atau arah membantu otak menerima pesan tanpa memicu alarm kebohongan. Fokuskan pada bentuk kini agar bawah sadar membacanya sebagai pengalaman aktif. Langkah selanjutnya adalah membangun film mental. Hadirkan adegan singkat di mana versi diri yang diinginkan sedang menjalani hidupnya. Libatkan penglihatan batin, dialog internal, dan sensasi tubuh. Semakin nyata pengalaman ini dirasakan, semakin kuat sinyal neural yang dikirim ke jaringan bawah sadar. Emosi kemudian menjadi penguat utama. Hadirkan rasa syukur, lega, atau tenang seolah perubahan tersebut sudah mulai terwujud. Rasa syukur bekerja sebagai penanda penerimaan, memberi sinyal bahwa kondisi ini aman dan layak dipertahankan.
Pada titik ini, pikiran dan tubuh mulai selaras. Agar pesan tidak berhenti di ranah internal, lakukan satu tindakan kecil yang selaras dengan arah baru. Tindakan mikro ini tidak perlu besar, cukup konsisten. Ia berfungsi sebagai bukti fisik bagi otak bahwa pesan internal memiliki padanan nyata di dunia luar, sekaligus memberi umpan balik pada ras. Proses ini membutuhkan repetisi terjadwal. Jalur saraf baru tidak terbentuk dari satu kali latihan, melainkan dari pengulangan yang konsisten. Menetapkan ritme harian membantu penebalan koneksi neural dan melemahkan jalur lama secara alami tanpa paksaan. Di tengah perjalanan, sering muncul fase penolakan mendadak berupa malas, ragu, atau emosi yang naik turun. Ini dikenal sebagai extinction burst, tanda bahwa program lama sedang kehilangan dominasinya. Alih-alih berhenti, lanjutkan dengan lembut. Konsistensi pada fase ini justru mempercepat integrasi pola baru. Perjalanan yang kita lalui membawa kita dari konflik internal yang terasa samar hingga mekanisme saraf yang sangat nyata. Kita melihat bagaimana ketidaksinkronan antara pikiran sadar dan bawah sadar menciptakan resistensi, bagaimana faktor kritis menjaga pola lama, dan bagaimana jalur neural membentuk keyakinan yang kita anggap sebagai identitas diri. Semua potongan ini kini menyatu dalam satu pemahaman utuh. Pada titik ini, tujuan perubahan menjadi lebih jelas. Yang kita kejar bukan sekadar hasil eksternal, melainkan pergeseran identitas internal. Ketika cara kita memandang diri berubah, perilaku mengikuti dengan sendirinya. Hasil di dunia nyata hanyalah konsekuensi dari siapa kita sedang menjadi, bukan sebaliknya. Penting untuk menegaskan kembali perbedaannya. Apa yang dibahas bukanlah sulap, sugesti kosong, atau optimisme buta. Ini adalah neuroscience terapan yang bekerja mengikuti hukum biologis. Sama seperti tubuh butuh latihan untuk berubah, sistem saraf juga membutuhkan proses yang konsisten dan terarah. Perubahan ini juga memiliki jeda waktu. Ada selang antara saat pola pikir bergeser dan saat realitas fisik menampakkan hasilnya. Jeda ini sering disalahartikan sebagai kegagalan, padahal ia adalah bagian alami dari integrasi. Kesabaran pada fase ini menentukan apakah perubahan akan bertahan atau menguap. Pesan terpenting dari seluruh rangkaian ini adalah kesadaran bahwa Anda bukan korban pikiran Anda sendiri. Anda adalah pengguna sekaligus perancangnya. Dengan pemahaman yang tepat, Anda dapat menulis ulang kode mental yang selama ini berjalan di latar belakang kehidupan. Karena itu, jangan menunda. Mulailah dari langkah kecil malam ini juga. Pilih satu kalimat jembatan yang terasa jujur, lalu rasakan maknanya. Jika ingin berkomitmen lebih jauh, tuliskan niat tersebut sebagai bentuk deklarasi awal terhadap diri sendiri. Teruslah menjelajah dengan rasa ingin tahu, bukan dengan paksaan. Pikiran manusia menyimpan potensi yang luar biasa ketika dipahami, bukan dilawan. Setiap lapisan yang kita pahami membuka kemungkinan baru untuk hidup yang lebih selaras dan sadar. Dan seperti biasa, perjalanan ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena di setiap gelombang otak selalu ada ilmu yang menakjubkan, menunggu untuk disadari dan dimanfaatkan.